Halo, jumpa lagi di channel saya dengan Henny. Kali ini saya akan memperkenalkan alat-alat untuk facial, biar kita bisa facial di rumah sendiri, lebih hemat biaya, hemat waktu, dan kita belajar bersama-sama. Apa aja yang kita butuhkan alat-alatnya? Yang pertama, saya udah beli ini steamer kecil, karena ini kan steamer ini kan perlu untuk membuka pori-pori. Untuk membuka pori-porinya supaya kita gampang kalau kita mau ini. Nah, steamer kecil. Nanti kalau udah diisi air dia keluar uap, jadi kita sambil diuap, sambil kita pertama pokoknya nanti deh kita ajarin. Jadi ini steamer. Setelah steamer, terus ada di sini alat untuk sedot komedo ya. Komedo terutama di daerah hidung sini, kiri kanan, daerah sini. Pokoknya nanti kita belajar caranya bersama-sama. Setelah alat alat section ini, ada lagi satu alat yang sama pentingnya juga, yaitu namanya high frequency. Jadi high frequency ini fungsinya untuk kalau kita udah pencet jerawat itu kan kadang-kadang kan merah-merah, terus takutnya kan udah bengkak terus jadinya infeksi. Nah, ini untuk menghilangkan itu semua kita memakai ini namanya high frequency. High frequency itu ada ininya kayak beling begitu, ada kepalanya, kita masukin, nanti dia akan keluar sinar, baru kita pakai. Ini untuk meredam merah-merah sama melancarkan peredaran darah, dan juga dia untuk tidak infeksi. Ini penting banget kita punya ini, walaupun kita facial di rumah pasti aman kalau kita punya alat ini, karena untuk menghindari yaitu infeksi, bengkak-bengkak, dan lecet gitu. Pakai ini ada alatnya, jadi ini lebih bagus. Ini nanti saya kasih di deskripsinya ya, alatnya beli di mana. Ini semuanya murah-murah. Kita harus, kalau kita mau facial harus punya ini. Ya anggap aja kalau misalnya kita facial berapa ratus ribu, misalnya 300.000, 2 kali kita udah bisa beli alat ini semua. Terus kita bisa ngerjainnya seminggu sekali di rumah kalau kita rajin. Bisa seminggu sekali, sebulan sekali, ya tergantung lah sukanya hati kita. Nah, kalau ini ternyata dia ada kayak si microdermabrasi untuk ini, untuk menghaluskan untuk menghaluskan kulit, karena ini kayak ada diamondnya begitu, dia agak tajam. Jadi kita bisa pakai ini untuk untuk mengangkat sel matinya juga. Oh, ternyata ini enak juga nih, beli ini murah meriah. Ada alatnya buat ini, buat microdermabrasi. Jadi ini kepalanya bisa diganti, ada beberapa biji, ada untuk section, dan ada juga untuk microdermabrasi. Dia ada di setrum, terus nanti dia ada kayak baterainya gitu. Nah, tinggal kita tarik ini tuh, sedot. Tuh. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Nah, kita belajar bersama-sama. Kalau misalnya tidak punya alat juga nggak apa-apa. Ya kita secara manual aja dulu. Kalau saya kan karena saya mau bikin vlog, jadi otomatis saya harus punya dulu untuk bahan peraganya. Jadi nanti untuk adik-adik yang masih bingung cara memakai kosmetik atau bukan kosmetik,
cara memakai pelembab yang mana dulu, pelembab dulu atau sunblock dulu atau apa dulu. Nanti kita di sini belajar bersama-sama. Untuk sementara ini saya masih memperkenalkan ini alat-alatnya dulu. Setelah itu baru kita belajar satu persatu ya. Gimana caranya massage, gimana caranya biar kulit kita tetap kelihatan halus, mulus, terus masih tetap kelihatan kenceng, karena kan semakin kita bertambah usia problem akan semakin banyak. Apalagi kalau misalnya kita udah di atas 30 atau mau menuju 40, kulit kita tuh otomatis bergelombang. Nah, gimana caranya biar kulit kita nggak bergelombang? Nanti ada lagi satu alat lagi, namanya itu radiofrekuensi. Itu memasukkan gelombang radio atau gelombang panas ke dalam kulit kita. Jadi dia untuk bisa lebih tirus, bisa menghilangkan sagging, ini smiling line. Seperti saya aja, ini kan sebetulnya usia saya juga udah 58 tahun ya. Tapi ya lumayan lah kalau untuk kulit. Cuma masalah saya itu adalah pigmen, karena mungkin ya faktor usia, terus kan udah metabolisme juga kan udah nggak seperti dulu, jadi ya otomatis semuanya akan timbul. Tapi ya untungnya karena saya rajin perawatan ya, walaupun nggak bagus-bagus amat ya, untuk seusia saya sih menurut saya masih oke-oke. Nah, untuk adik-adik sekalian, jadi sebaiknya kita itu berinvestasi untuk diri kita itu sedini mungkin. Sedari kulit kita bagus, kita investasi. Jangan merasa kulit kita bagus kita tidak perlu, ya udah nggak diapa-apain. Jangan seperti itu, karena nanti pada usia menuju 40 ataupun udah 50 itu baru banyak timbul masalah. Itu yang nyesel diri kita sendiri. Coba kalau kita merawat dari kita masih muda, nggak usah pakai produk-produk mahal, yang sekemampuan kita aja. Tergantung dari kantong kitanya masing-masing ya. Kalau kita mampu membeli yang mahal ya kenapa nggak kita beli. Tapi kalau kita mampunya beli yang biasa-biasa aja ya nggak apa-apa juga. Yang penting kan ada perawatan, ada investasi untuk diri kita sendiri. Karena ini yang ada di diri kita ini kan bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kayak misalnya saya aja udah seusia 58, terus saya kelihatannya loyo ini saya sendiri aja udah sebel gitu, apalagi orang lain yang lihat saya. Tapi kalau misalnya saya kelihatan merasa diri saya seger, ya saya juga semangat aja gitu. Bukannya untuk macam-macam sih, enggak, cuma untuk diri sendiri aja. Nah, makanya kalau bisa sedini mungkin kita merawat. Jadi kalau kapan kita mulai merawat wajah itu sebetulnya tidak ada batasan usia, kapanpun itu bisa kita melakukannya. Masih SD kalau udah ada jerawat, udah ada komedo, ya udah harus diobatin. Kalau nggak diobatin itu kan lama-lama jadi bermasalah. Jadi pori-pori besar, jerawatnya jadi makin besar. Terus udah pori-pori besar begitu, nanti kan jadi berobatnya jadi lebih mahal lagi, lebih sakit lagi. Jadi lebih baik kalau misalnya baru ada sedikit masalah baru kita obatin. Makanya di sini nanti kita bersama-sama belajar gimana caranya dengan masalah sedikit-sedikit. Saya dengan pengetahuan saya yang sedikit ini nanti saya akan berbagi gimana caranya. Kalau ada pertanyaan ya ditanyain aja di komen aja, nanti pasti saya jawab kalau saya tahu dan saya bisa ya, insya Allah. Jadi untuk vlog hari ini memperkenalkan alat, ini saya perkenalkan alat yang untuk facial dulu. Nanti untuk kulit yang lebih untuk menghilangkan kerutan, menghilangkan sagging, pengen tirus, terus untuk menghilangkan smiling line, nanti saya review lagi ya. Sama untuk kulit yang kayak saya ini kan flek. Kalau saya sih flek udah kayaknya nggak tahu deh semua apa enggak, saya juga nggak ngerti. Dari dulu kadang hilang tapi kadang muncul, tapi sekarang sih saya udahlah pakai ini aja, pakai baby glow aja. Kayaknya baby glow tuh semakin hari semakin berkurang. Mudah-mudahan dari saya masih kulit seperti ini kita belajar bersama-sama, nanti kita lihat hasilnya ya. Nanti kita belajar cara massage, cara facial,
cara memakai alat atau apa. Masih banyak lagi yang akan kita pelajari. Jadi sampai di sini perjumpaan kita, sampai ketemu lagi. Untuk adik-adik jangan lupa di like, komen, sama subscribe ya, biar nanti kita semakin banyak lagi mengetahui jenis-jenis kulit kita dan kita bisa merawat kulit kita untuk kulit kita lebih halus dan mulus. Terima kasih.